Pagi ini kita masih di Rawa Biru. Kita tidur sendiri di tengah-tengah rawa, dan pada hari ini kita bakal jalan-jalan keliling Rawa Biru menggunakan ketingting. Nah, ini dia ketingting. Jadi kita coba bakal muterin di Rawa Biru yang ke depannya itu akan jadi desa wisata paling maju di Merauke. Dan suatu kehormatan bahwa kita sudah mulai duluan dan kita datang duluan ke sini untuk ngelihat rencana masyarakat ke depannya bakal bikin apa di sini di Rawa Biru. So, ikutin terus guys. Sekarang kita nikmatin dulu udara pagi yang sangat indah dari Rawa Biru. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi guys. Kita baru bangun. Ini masih jam 5, tapi ini udah terang banget di Rawa Biru. Tenda kita juga belum dirapiin, tapi yaps. Udah terlanjur bangun-bangun, kaget, indah banget bangun di telan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Aktivitas kita hari ini adalah kita bakal ngelilingi Rawa Biru di Merauke, salah satu hidden games atau surga tersembunyi yang ada di Merauke. Dan kalian cocok banget datang ke sini karena apa? Ini masih sepi banget, guys. Ini kita sendiri sama bapak berdua bertiga. Oke, kita gas mesin. Gas mesin, mesin nyala kapten. Oke, mau ikutin keseruannya kayak gimana? Ikutin terus guys. Jadi guys, hari ini kita berkesempatan diajak oleh Bapak Marwan dan Bapak Longinus untuk berkeliling Rawa Biru Merauke. Kenapa kita berkeliling? Karena kita akan mengunjungi beberapa tempat-tempat yang mungkin belum tereksplor oleh konten-kreator lain. Sih, lihat indah banget, burung-burung berterbangan, ikan-ikan bisa kalian lihat mata telanjang langsung di bawah. Dan lihat cuacanya sekarang ini cerah banget, anginnya sepoi-sepoi meskipun cuaca cerah dan tidak panas. Dan kalau iman kalian nggak kuat, kalian bisa ngajak. Dan kita bakal pergi ke tempat-tempat menarik, seperti kita bakal pergi ke perbatasan antara Papua Nugini dan Papua di Rawa Biru. Lalu juga kita akan pergi coba ke satu daerah, ke satu pulau yang ternyata bawahnya itu kosong. Jadi atasnya itu pulau tapi bawahnya ternyata kosong, dan biasanya itu jadi sarang buaya. So kita coba, mudah-mudahan kita bisa ketemu buaya. Dan ini dia pemandangan secara menyeluruh dari Rawa Biru Merauke yang mempunyai kedalaman air kurang lebih 60 meter. Wow, indah banget, cantik banget guys. Dengan harga yang cukup murah, tiket masuk murah, ternyata saya bisa dapat pemandangan seindah ini. Wah, menarik banget. Bahkan di sini wisata-wisatanya tuh menarik banget. Kayak makan, semuanya itu kenapa bisa murah? Karena ikannya ambil dari sini guys. Jadi nanti malam saya juga berencana ikut spear fishing atau jubi yang disebut sini. Kita bakal tombak ikan dan kalian bakal tahu sendiri bagaimana serunya sensasi tombak ikan di Rawa Biru Merauke. Dan airnya di situ jernih banget karena Rawa Biru Merauke adalah tempat utama dan paling penting untuk ketersediaan air bersih di Merauke. Jadi ikutin terus guys. Wow, ini alamnya. Tenang, angin sepoi-sepoi. Wow. So, ikutin terus perjalanan kita. Karena bentar lagi kita bakal sampai ke suatu tempat yang menarik, yaitu sebuah pulau yang katanya jadi sarang buaya. Semoga ketemu buaya. Let's go. Ini di mana kita, Pak? Ini namanya Tendo, Dusun Kagu. Dusun Kagu. Kira-kira 2 kilo lagi bang. Dapat jalan yang menuju ke Yakiu RT3. Oke. Tanah goyang. Ini yang mereka bilang tanah hanyut, akhirnya ditanami sagu,
Hanya sudah jadi daratan. Oh. Kalau di bawahnya kosong. Bawahnya kosong ini. Kosong. Ini paling ketinggian tanah ini paling 1 sampai 2 meter. Di bawah tuh blong kosong, ikan biasa main di bawah, buaya di dalam. Oh, ada buaya juga Pak di sini. Ada. Oke. Jadi ini tanah ini cuman dia itu nempel aja. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke tempat selanjutnya perjalanan. Sekarang kita lanjut kemana Pak? Menuju ke jalan RT3. Jalan RT3. Kampung Yakio. Kampung Yakio. Oke guys, let's go. Meskipun kita tidak ketemu sama buayanya karena memang mungkin keadaannya masih siang ternyata, tapi kita bakal coba menuju ke tempat selanjutnya, yaitu kita menuju ke perbatasan Papua Nugini lewat Rawa. Jadi ternyata di Papua itu karena saking luasnya, perbatasan bukan hanya bisa dicapai dengan darat tapi bisa dicapai dengan rawa. Jadi hanya orang-orang lokal dan orang-orang berpengalaman yang diizinkan untuk menggunakan ketingting di Rawa Biru. Karena apa? Karena jalurnya itu yang hafal hanya masyarakat-masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan ketingting. Karena Rawa Biru itu luas banget. Jadi kalau kalian tidak paham lokasi itu bisa nyasar. Anginnya sepoi-sepoi, enak banget. Jalannya hanya bapak-bapak yang tahu. Tapi sekarang udah jadi jalur, udah terang, jadi nggak bisa nyasar jalur lagi. ketinting lah. Iya, jalur ketinting. Kalau dulu pertama-tama bapak kesini mungkin jalurnya masih ketutup. Ada ketinting kita pakai dayung, Pakai toko, bambu. pakai bambu. Oh. 2 orang, 1 depan 1 belakang ke sana. Kalau musim panas kita lewat darat sana. Dari Pulau Kelapa tadi yang kita keluar itu, Iya. berangkat sebab berpakai motor. Sebentar kita singgah di Pulau Kelapa lagi. Nanti kita ada daratan di Pulau Kelapa supaya Iya bisa Pak. lihat di situ. Guys, kita lagi ada di jalur yang menuju ke PNG, jadi kita nggak bisa lebih lanjut karena kalau kalian lurus ke sana, Papua Nugini. itu kalian bisa sampai ke Papua Nugini. Akhirnya setelah kita sudah berkeliling Rawa Biru kurang lebih selama 4 jam, kita menuju kembali ke daratan. Karena nanti malam kita akan melakukan spearfishing atau jubit. So ikutin terus perjalanan kita guys, karena masih banyak hal seru lainnya yang bakal ditampilkan di channel Musafir Genzi. So let's go. Kalau lomba mancing tapi naik kapal semua udah pernah ada belum Pak? Belum. Nah. Tuh bisa keren tuh. Bisa alhamdulillah ya. Ini kalau air sudah naik baru cantik betul. Cantik. Kita baru aja sampai dari motorin Rawa Biru, itu indah banget. Dan bakal banyak surprise ke depannya. Kalau sekarang masih lihat saja pemandangan alam, tapi ke depannya dari Bapak nanti masyarakat di Rawa Biru bakal membuat sesuatu yang menarik di Rawa Biru. Mungkin bisa dibilang kalian bakal nyobain kisi-kisi dikitnya. Contohnya mungkin ada saatnya kalian bakal bisa camping di tengah suatu pulau yang private, yang pemandangannya kiri kanan bagus banget. Itu bakal lagi on progress. Itu cuma salah satunya. Dan ke depannya bakal banyak banget yang namanya event-event di Rawa Biru. So, nabung dari sekarang kalau yang bukan dari Merauke, karena saya sangat beruntung sekarang bisa datang di saat Rawa Biru belum berubah menjadi sesuatu yang bakal jadi mendunia. Jadi ketika saat nanti ke depannya saya datang lagi, itu udah pasti udah bakal beda banget. Saya ikutin terus petualangan kita di Merauke. See you guys.